Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novel Isra Arban dengan NIM 235337768. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, jurusan Teknik Informatika kelas 6C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek tugas akhir saya, yaitu analisis prediksi waktu pengiriman paket berdasarkan jarak tempuh menggunakan metode simple linear regression. Latar belakang, estimasi waktu pengiriman jadi kunci layanan logistik. Volume pengiriman e-commerce terus naik. Ketepatan estimasi waktu tiba memengaruhi kepuasan pelanggan dan efisiensi kurir. Jarak tempuh adalah faktor dominan. Studi terdahulu menunjukkan jarak berkorelasi kuat dengan durasi pengiriman. Model kompleks sulit diinterpretasi. Random forest atau neural network akurat, tapi bersifat black box bagi manajer non-teknis. Lalu pertanyaannya, seberapa kuat hubungan antara jarak tempuh dan waktu pengiriman itu? Dan bisakah dimodelkan dengan cara yang sederhana? Berikutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Apa yang ingin dijawab pada penelitian ini? Rumusan masalah, seberapa kuat hubungan linear antara jarak tempuh dan waktu pengiriman paket? Seberapa akurat model simple linear regression dalam memprediksi waktu pengiriman? Implikasi praktis apa yang bisa diambil manajemen logistik dari model ini? Lalu tujuan pada penelitian ini yaitu membangun model simple linear regression hubungan antara jarak tempuh dan waktu pengiriman. Mengevaluasi performa model dengan koefisien determinasi R2H, R pangkat 2, mean absolute error, MAE, root mean square error, dan uji signifikasi. Merumuskan rekomendasi operasional bagi penyedia jasa layanan logistik. Kita masuk pada metodologi. Alur penelitian mengikuti tahapan Knowledge Discovery in Database, atau bisa kita singkat KDD. Yang pertama, buat dataset. Di sini saya menggunakan 250 data sintetis jarak dan waktu. Eksplorasi data awal. Yang kedua, statistik deskriptif dan scatter plot. Terus yang ketiga, split data, 80% data latih, 20% data uji. Yang keempat, bangun model, linear regression, dan OLS. Yang terakhir ada evaluasi R pangkat 2, mean absolute error, root mean square error, dan uji residual. Di sini saya menggunakan Google Colab ya teman-teman. Oke, berikutnya ada dataset. Di sini 250 transaksi pengiriman dua variabel utama. Di sini saya menggunakan 250 transaksi pengiriman 0,5 sampai 44,4 km rentang jarak tempuh, 5 sampai 134,6 menit rentang waktu pengiriman, 80/20 yaitu rasio data latih banding data uji. Karakteristik data distance kilometer itu adalah jarak tempuh pengiriman, delivery time minutes yaitu waktu pengiriman. Dibangkitkan dari hubungan dasar Y sama dengan 18 tambah 2,35 X galat acak tambah galat acak sigma sama dengan 9 menit untuk meniru variasi lalu lintas dan cuaca di dunia nyata. Berikutnya model regresi, persamaan simple linear regression. Y sama dengan 19,35 tambah 2,31 kali X. Y adalah estimasi waktu pengiriman, sedangkan X adalah jarak tempuh. 19,35 menit yaitu waktu dasar intercept, loading, dan handling saat jarak kira-kira 0 km. Ditambah 2,31 menit atau kilometer, yaitu adalah tambahan waktu untuk tiap 1 km jarak tempuh.
Berikutnya hasil evaluasi. Model terbukti kuat dan signifikan secara statistik. Kita mendapatkan 0,960 korelasi person, 0,918 R pangkat 2 yaitu data uji, 7,30 menit mean absolute error data uji, 8,84 menit root mean square error data uji. P-value kurang dari 0,001. Pengaruh jarak tempuh terhadap waktu pengiriman signifikan secara statistik. Terus di sini ada Shapiro-Wilk P sama dengan 0,527. Residual berdistribusi normal. Asumsi regresi linear klasik terpenuhi. Jika ada yang belum tahu Shapiro-Wilk itu apa, Shapiro-Wilk itu adalah uji Shapiro-Wilk, yaitu uji metode statistik yang paling efektif dan valid untuk menguji normalitas data pada ukuran sampel kecil hingga sedang. Di sini kita memasuki visualisasi hubungan jarak tempuh dan waktu pengiriman. Di sini ada hubungan jarak tempuh dan waktu paket pengiriman. Yang di kiri ini waktu pengiriman, yang di bawah jarak tempuh. Pola titik data mengikuti garis linear. Sebaran titik naik secara konsisten seiring bertambahnya jarak. Tidak ada pola melengkung. Asumsi linearitas terpenuhi. Garis merah adalah model hasil dari Y sama dengan 19,35 tadi ditambah 2,30 X. Kita memasuki uji diagnostik, validasi asumsi model lewat analisis residual. Pada gambar yang kiri ini, residual menyebar secara acak di sekitar 0. Tidak ada pola sistemasis, homoskedastisitas terpenuhi. Bagi yang tidak tahu itu adalah situasi di mana varian dari galet acak atau bisa disebut error atau residu bersifat konstan atau sama di setiap nilai variabel X. Jika ini terpenuhi, artinya nilai sebaran galetnya stabil di kisaran 9 menit tersebut. Yang di kanan distribusi residual model regresi. Distribusi residual mendekati bentuk lonceng, jalan dengan hasil uji Shapiro-Wilk P sama dengan 0,527 tadi. Berikutnya implikasi praktis, manfaat model bagi manajemen logistik. Estimasi ETA otomatis. Persamaan langsung dipakai aplikasi kurir untuk estimasi waktu tiba instan. Terus ada penetapan service level agreement realistis. Mean absolute error 7,3 menit jadi dasar buffer waktu yang wajar untuk janji layanan. Terus ada optimasi penjadwalan kurir. Estimasi waktu konsisten membantu alokasi pesanan per kurir dan per rute. Dasar tarif dinamis. Jarak tempuh jadi komponen utama skema tarif pengiriman yang transparan. Kita masuk ke yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Model sederhana hasil yang meyakinkan. Pada kesimpulan, kita mendapatkan jarak tempuh menjelaskan kira-kira 92% variasi waktu pengiriman. Berarti hubungan linear yang kuat. Terus model satu prediktor ini sudah cukup andal sebagai baseline operasional. Kan tetapi ada keterbatasan yaitu belum memasukkan lalu lintas, cuaca, dan kepadatan rute. Ada rekomendasi, kita mendapatkan bisa saya rekomendasikan gunakan persamaan ini sebagai baseline cepat di aplikasi kurir. Terus harus kumpulkan data transaksi real untuk validasi lebih lanjut.
atau bisa dikembangkan ke multiple linear regression dengan variabel tambahan, seperti berat, lalu lintas, dan cuaca. Baik, sampai situ saja presentasi dari saya. Di sini pada proyek tugas akhir ini saya menggunakan 15 referensi jurnal internasional dan nasional dengan link DOI tervalidasi. Terus bagi kalian yang ingin mengakses kode dan datasetnya tersedia di Google Colab, bisa saya taruh linknya di deskripsi di bawah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.